Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita bisa mirip sama orang tua kita? Nah, di balik semua kemiripan keluarga itu, ternyata ada serangkaian aturan yang elegan banget. Dan hebatnya, aturan itu ditemuin di tempat yang nggak kita sangka-sangka, sebuah kebun biara. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana eksperimen sederhana ini bisa mecahin kode dasar kehidupan. Nah, kenalan dulu nih sama Gregor Mendel. Di abad ke-19, biarawan ini sabar banget menyilangkan ribuan tanaman kacang ercis di kebun biaranya. Tapi dia ini nggak cuma sekedar berkebun loh. Dia sebenarnya lagi ngejalanin eksperimen super presisi yang nantinya jadi fondasi ilmu genetika modern. Jadi yang bikin penasaran kan, gimana ceritanya cuma dengan ngamatin kacang polong, dia bisa nemuin aturan pewarisan sifat yang ternyata berlaku buat semua makhluk hidup, termasuk kita? Jawabannya ada di metodenya yang brilian banget. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pertama-tama, kita bakal bahas dulu aturan-aturan dasar yang ditemuin sama Mendel. Ini nih, fondasi dari semua yang kita tahu soal genetika. Konsep kuncinya itu namanya alel. Gampangnya, coba bayangin buat setiap sifat, misalnya warna bunga, itu ada resep yang beda-beda. Satu resep bisa ngehasilin warna ungu, resep yang lain ngehasilin warna putih. Nah, versi-versi resep inilah yang kita sebut alel. Mendel ini pinter banget milih kacang ercis karena sifatnya tuh jelas dan kontras. Ada bunga ungu atau putih, biji kuning atau hijau. Nggak ada yang di tengah-tengah. Dia nemuin kalau satu versi yang dia sebut dominan bakal selalu menang atau nutupin versi lainnya yang dia sebut resesif kalau dua-duanya ada barengan. Nah, di sini nih kelihatan jeniusnya Mendel. Dia ngilangin tanaman bunga ungu murni dengan yang putih murni. Hasilnya, semua keturunan pertamanya atau F1 bunganya jadi ungu semua. Sifat putihnya kayak hilang gitu aja. Tapi pas F1 ini disilangkan lagi sama sesamanya, sifat putihnya muncul lagi di generasi kedua. Ini jadi bukti hukum pertamanya, setiap induk itu cuma ngewarisin satu dari dua alelnya yang kemudian memisah atau bersegregasi pas ngebentuk sel reproduksi. Terus Mendel penasaran lagi, gimana kalau kita ngamatin dua sifat sekaligus? Misalnya, warna biji sama bentuk bijinya. Hukum keduanya, atau hukum perpaduan bebas, ngebuktiin sesuatu yang luar biasa. Ternyata, diwarisinnya biji warna kuning itu nggak ada urusannya sama sekali sama apakah bijinya nanti bakal bulat atau keriput. Setiap sifat diwariskan sendiri-sendiri secara independen. Dan ini dia bukti matematisnya. Setiap kali Mendel nyilangin dua sifat, dia secara konsisten dapat rasio 9:3:3:1 di keturunannya. Angka ini tuh bukan kebetulan ya, ini bukti kuat banget kalau pewarisan sifat itu ngikutin aturan probabilitas yang pasti, bukan sekedar campur aduk acak. Tapi, kayak di cerita-cerita seru, selalu ada plot twist. Para ilmuwan setelah Mendel nemuin, kalau genetika itu nggak selamanya sesederhana itu. Alam ternyata jauh lebih kompleks, dan ya, jauh lebih menarik. Coba deh lihat perbandingan ini. Kadang-kadang hasil persilangan itu nggak ngikutin rasio 9:3:3:1 yang kita harapkan. Malah muncul rasio-rasio aneh kayak 9:3:4 atau bahkan 12:3:1. Apa ini artinya hukum Mendel salah? Jawabannya, ternyata enggak. Hukum Mendel itu nggak salah, cuma ada lapisan kerumitan lain yang bermain. Ini disebut penyimpangan semu, karena aturan dasar Mendel soal segregasi dan perpaduan bebas itu masih berlaku kok. Tapi, interaksi antar gen yang berbeda bisa ngubah hasil akhir yang kita lihat. Yuk, kita lihat beberapa contoh paling menakjubkan dari kompleksitas genetik ini. Ini bukti kalau alam itu penuh sama kejutan-kejutan yang kreatif. Pertama, ada dominansi intermediate. Apa yang terjadi kalau kita silangin bunga merah dengan bunga putih? Kalau ikutin aturan Mendel, harusnya kan hasilnya merah kalau merah itu dominan. Tapi di bunga ini, hasilnya malah jadi merah muda. Loh, kok bisa? Jadi intinya gini, alel buat warna merah itu nggak sepenuhnya menang dari alel putih. Malah sebaliknya, mereka kayak ngeblend, menciptakan fenotipe baru yang ada di tengah-tengah, persis kayak kita nyampur cat merah sama cat putih. Oke, sekarang kita naikin lagi level kerumitannya. Gimana kalau yang nentuin satu sifat itu bukan cuma satu gen, tapi ada dua gen berbeda yang kerjasama? Contohnya kayak bentuk jengger ayam. Nah, ini contoh interaksi gen yang namanya atavisme. Coba perhatiin tabelnya. Ada gen R yang bikin jengger rose, dan gen P buat jengger P. Kalau ayam cuma punya alel dominan R, jenggernya jadi rose. Kalau cuma punya P, jenggernya P. Kalau nggak punya dua-duanya, jenggernya jadi single. Tapi, lihat deh apa yang terjadi kalau seekor ayam punya kedua alel dominan R dan P sekaligus, muncul bentuk jengger yang sama sekali baru, yaitu walnut.
Ini contoh sempurna gimana dua gen bisa berkolaborasi buat nyiptain sesuatu yang baru. Nah, semua ini tuh bukan cuma teori akademis yang ribet loh. Paham soal aturan-aturan ini, termasuk pengecualiannya, punya dampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari, terutama ke makanan yang ada di piring kita. Dengan bekal pengetahuan ini, manusia jadi bisa ngelakuin pemuliaan selektif. Artinya, kita bisa ngerancang persilangan buat ngegabungin sifat-sifat terbaik dari induk yang berbeda, buat nyiptain keturunan yang lebih unggul. Ya, atau yang sering kita sebut bibit unggul. Hasilnya, wah bisa kita lihat di mana-mana. Di peternakan, sekarang kita punya ayam pedaging yang tumbuhnya jauh lebih cepat dan sapi perah yang produksi susunya bisa berlipat ganda. Ini semua adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip genetika secara terarah. Jadi, tujuannya apa sih? Ya, macam-macam. Para pemulia tanaman dan ternak ini berusaha nyiptain organisme yang nggak cuma ngehasilin lebih banyak, tapi juga lebih kuat lawan penyakit, tumbuhnya lebih efisien, dan bahkan nilai gizinya lebih baik. Biar gampang, kita lihat contoh konkretnya di kelapa. Anggaplah kita punya satu jenis kelapa yang buahnya banyak tapi minyaknya dikit, dan satu lagi yang buahnya dikit tapi minyaknya banyak. Nah, dengan pakai diagram persilangan kayak gini, para pemulia bisa secara strategis nyilangin keduanya dan ngitung peluang buat dapatin kombinasi idaman. Kelapa yang buahnya banyak dan minyaknya juga banyak. Keren kan? Jadi, dari kebun biarawan yang tenang sampai lab rekayasa genetika yang canggih, perjalanan kita nunjukin kalau aturan dasar alam itu bisa ngelahirin kerumitan yang nggak ada batasnya. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kalau interaksi beberapa gen aja bisa semengejutkan ini, rahasia keren apa lagi ya yang masih disimpan di dalam miliaran untaian DNA kita?